wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Baik, sebelumnya kami dari kelompok 5 dari kelas 12 IPS 5 akan mempresentasikan tentang teori faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. Pengaruh dan faktor yang memengaruhi interaksi desa dan kota. Pola dan kekuatan interaksi antara dua wilayah atau lebih sangat dipengaruhi oleh keadaan alam dan sosial daerah tersebut, serta kemudahan yang mempercepat proses hubungan kedua wilayah itu. Menurut Edward Ullmann, ada 3 faktor utama yang mendasari atau memengaruhi timbulnya interaksi antar wilayah. 1. Adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi atau disebut juga dengan regional komplementari. Regional komplementari adalah terdapatnya wilayah-wilayah yang berbeda dalam ketersediaan atau kemampuan sumber daya. Di satu pihak, ada wilayah yang kelebihan sumber daya seperti produksi pertanian dan bahan galian, dan lain pihak ada daerah yang kekurangan jenis sumber daya alam tersebut. Adanya 2 wilayah yang surplus dan minus. Sumber daya tersebut sangat memperkuat terjadinya interaksi dalam arti saling melengkapi kebutuhan, di mana masing-masing wilayah berperan sebagai produsen dan konsumen. Selanjutnya, adanya kesempatan untuk berintervensi atau intervening opportunity. Kesempatan berintervensi dapat diartikan sebagai suatu kemungkinan perantara yang dapat menghambat timbulnya interaksi antar wilayah. Perhatikan bagian berikut ini. Adanya kesempatan untuk berintervensi atau intervening opportunity berdasarkan bagian tersebut sebenarnya secara potensial antara wilayah A dan wilayah B sangat memungkinkan terjalinnya interaksi karena masing-masing wilayah memiliki kelebihan dan kekurangan sumber daya sehingga dapat berperan sebagai produsen dan konsumen. Namun karena ada wilayah lain yaitu wilayah C yang menyuplai kebutuhan wilayah A dan B, maka kekuatan interaksi antara A dan B menjadi lemah. Dalam hal ini, wilayah C berperan sebagai intervening area atau wilayah perantara. Intervening opportunity dapat pula diartikan sebagai sesuatu hal atau keadaan yang dapat melemahkan jalinan interaksi antar wilayah karena adanya sumber alternatif pengganti kebutuhan. Untuk lebih jelasnya, mari kita amati bagian berikut ini. Adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang, spatial transferability. Faktor yang juga memengaruhi kekuatan interaksi adalah kemudahan perpindahan manusia, barang-barang, jasa, gagasan, dan informasi antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Kemudahan pergerakan antara wilayah ini sangat berkaitan dengan 1. Jarak antar wilayah, baik jarak mutlak maupun relatif. 2. Biaya transportasi. 3. Kemudahan dan kelancaran prasarana dan sarana transportasi antar wilayah. Pengaruh interaksi desa dan kota. Wujud interaksi kota desa yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut. A. Pergerakan barang dari desa ke kota atau sebaliknya. B. Pergerakan gagasan dan informasi, terutama dari kota ke desa. C. Adanya komunikasi penduduk antara kedua wilayah. D. Pergerakan manusia, baik dalam bentuk bekerja, rekreasi, menuntut ilmu, ataupun keperluan-keperluan lainnya. Proses interaksi yang berlangsung secara terus-menerus dengan intensitas yang relatif tinggi tentunya dapat menimbulkan pengaruh baik bagi wilayah desaan maupun perkotaan. Pengaruh tersebut dapat bersifat negatif atau positif.
Beberapa contoh media yang mengakibatkan adanya perubahan bagi kawasan perdesaan karena proses interaksi antara lain melalui program kuliah kerja nyata dalam kurung KKN dan praktek kerja lapangan atau PKL yang dilakukan mahasiswa, kegiatan ABRI masuk desa atau AMD, tenaga sukarela untuk pembangunan desa-desa terpencil baik yang dikirim pemerintah, program pembangunan desa, dan media-media lainnya. Pengaruh yang dapat timbul akibat adanya interaksi kota ke desa antara lain. Yang pertama, tingkat pengetahuan penduduk meningkat. Yang kedua, tingkat ketergantungan desa terhadap kota sedikit demi sedikit dapat dikurangi karena wilayah desa terus mengalami perkembangan ke arah kemandirian. Yang ketiga, masuknya unsur-unsur teknologi ke wilayah perdesaan dapat lebih mengefektifkan proses produksi dan pengelolaan sumber daya alam sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun contoh pengaruh negatifnya antara lain, yang pertama, banyaknya lahan pertanian di desa yang terlantar karena penduduknya berurbanisasi. Yang kedua, timbulnya gejala urbanisasi. Sekian dari kelompok kami.